Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Akademi 20, adapun saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi dari buku Semarsono. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi dari tujuan yang telah kita tetapkan. Apa tujuan dari manajemen strategi adalah untuk menyesuaikan bagaimana daya saing kita untuk depannya. Adapun komponen-komponen dari manajemen strategi adalah yang pertama analisa strategi, yang kedua yaitu perencanaan strategi, yang ketiga implementasi di strategi tersebut, yang keempat evaluasi. 2 hours later. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu perkembangan teori manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan bidang ilmu yang harus berkembang seiring perubahan lingkungan, bisnis, dan kebutuhan organisasi. Pada awalnya, teori manajemen hanya fokus pada perencanaan jangka panjang atau long range planning. Sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an, fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan membuat rencana produksi, distribusi, agar perusahaan stabil. Kemudian berkembang pada era 1970-an dengan munculnya strategi planning, di mana perusahaan mulai mempertimbangkan faktor eksternal seperti pesaing, pasar, dan regulasi. Michael Porter dengan konsep fast forward menjadi salah satu tokoh penting dalam fase ini. Memasuki tahun 1980-an sampai 1990-an, manajemen strategi masuk ke tahap strategi manajemen yang lebih dinamis, tidak hanya berpikir bagaimana bersaing, tapi juga bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Saat ini, teori manajemen strategi berkembang ke arah manajemen strategi berbasis sumber daya. Baik, kami akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tentang formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Formulasi strategi adalah proses merumuskan pilihan strategi terbaik berdasarkan analisis lingkungan, eksternal, dan internal. Kemudian menetapkan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam manajemen strategi, umumnya dibagi ke dalam 3 tingkatan strategi. Yang pertama, strategi korporasi yaitu badan usaha, yang kedua yaitu strategi bisnis atau unit usaha tersebut, yang ketiga strategi fungsional atau departemen dari perusahaan tersebut. Setiap tingkatan strategi memiliki peran fokus pada tanggung jawabnya tersendiri yang berbeda-beda tetapi harus saling mendukung satu sama lain. Strategi badan usaha yaitu strategi korporasi. Strategi korporasi adalah strategi di tingkat tinggi perusahaan, terutama bila perusahaannya banyak unit bisnis. Fokusnya adalah apa bisnis yang harus diusahakan dan bagaimana cara meningkatkan portofolio agar menciptakan nilai yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu implementasi strategi, gaya kepemimpinan, dan evaluasi strategi. Yang pertama yaitu implementasi strategi. Menurut Ahmad Mukhtamar, implementasi strategi adalah proses penerapan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata, melakukan kebijakan, program, struktur, dan organisasi, dan alokasi sumber daya. Setelah strategi ditetapkan di tahap perencanaan, organisasi harus menjalankan dalam bentuk kegiatan operasional implementasi. Ini menuntut keterlibatan semua pihak agar rencana tidak hanya menjadi dokumen tetapi benar-benar dijalankan. Yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Menurut Muhammad Mukhtamar, gaya kepemimpinan strategi adalah cara pemimpin mempengaruhi dan mengarahkan bahwanya untuk mencapai visi dan tujuan organisasi melalui penerapan strategi yang efektif dan efisien.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu implementasi strategi, gaya kepemimpinan, dan evaluasi strategi. Yang pertama yaitu implementasi strategi. Menurut Ahmad Mukhtamar, implementasi strategi adalah proses penerapan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata, melakukan kebijakan, program, struktur, dan organisasi, dan alokasi sumber daya. Setelah strategi ditetapkan di tahap perencanaan, organisasi harus menjalankan dalam bentuk kegiatan operasional implementasi. Ini menuntut keterlibatan semua pihak agar rencana tidak hanya menjadi dokumen tetapi benar-benar dijalankan. Yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Menurut Muhammad Mukhtamar, gaya kepemimpinan strategi adalah cara pemimpin mempengaruhi dan mengarahkan bahwanya untuk mencapai visi dan tujuan organisasi melalui penerapan strategi yang efektif dan efisien. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis adalah strategi di tingkat unit bisnis unit atau bisnis. Fokusnya adalah bagaimana unit tersebut bersaing di pasar, bagaimana meraih keuntungan atau keunggulan kompetitif berdasarkan pasar yang telah ditentukan. Model dan alat analisis di tingkat bisnis. Beberapa alat atau pendekatan yang bisa kita gunakan adalah analisis force, analisis SWOT, dan lain sebagainya. Baik, kami akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Formulasi strategi adalah proses merumuskan pilihan strategi terbaik berdasarkan analisis lingkungan, eksternal dan internal. Kemudian menetapkan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam manajemen strategi, umumnya dibagi ke dalam 3 tingkatan strategi. Yang pertama, strategi korporasi, yaitu badan usaha. Yang kedua yaitu strategi bisnis atau unit usaha tersebut. Yang ketiga, strategi fungsional atau departemen dari perusahaan tersebut. Setiap tingkatan strategi memiliki peran fokus pada tanggung jawabnya tersendiri yang berbeda-beda, tetapi harus saling mendukung satu sama lain. Strategi badan usaha, yaitu strategi koperasi. Strategi koperasi adalah strategi di tingkat tinggi perusahaan, terutama bila perusahaannya banyak unit bisnis. Fokusnya adalah apa bisnis yang harus diusahakan dan bagaimana cara meningkatkan portofolio agar menciptakan nilai yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menentukan dan menetapkan arah perusahaan. Menentukan arah perusahaan merupakan bagian penting dari manajemen strategi. Proses ini biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan visi. Visi adalah gambaran masa depan perusahaan yang ingin dicapai. Visi bersifat ideal dan jangka panjang. Misalnya menjadi perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu merumuskan misi. Misi adalah alasan keberadaan perusahaan dan apa yang dilakukan untuk mencapai visi. Contohnya, memberikan solusi teknologi berbasis digital yang inovatif dan terjangkau. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan strategi. Tujuan strategi harus smart dan mudah relevan bagi semua orang. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, menyusun strategi utama. Perusahaan bisa memilih strategi pertumbuhan, growth, atau stabilitas, atau pengurangan, tergantung kondisi sebuah perusahaan tersebut.